Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Maijen TNI Purnawirawan Dr. Istu Harisubagio SEMM berkomitmen pulihkan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kota Madiun pasca pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan mantan Pangdam Bukit Barisan dalam Reses 2 tahun 2022. Tak tanggung-tanggung, Bapak Istu menggandeng narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Provinsi Jawa Timur, Ketua DPC Peradi Nganjuk, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dan Madiun. Reses 2 tahun 2022 dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 5 Juni 2022. Lokasi di Kabupaten Nganjuk, diantaranya Desa Campur Kecamatan Gondang, Desa Juwet Kecamatan Ngeronggot, Desa Waung Kecamatan Baron, Desa Kudu Kecamatan Kertosono, Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan, Desa Maguan Kecamatan Berbek, Desa Banaran Wetan Kecamatan Bogor yang dihadiri kurang lebih 125 peserta. Kabupaten Madiun berlokasi di Desa Bulu, Kecamatan Pilang Kenceng. Yang mengejutkan, peserta yang hadir membludak sampai dengan 350 peserta. Juga dihadiri 7 kepala desa dari Kecamatan Pilang Kenceng dan turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Bapak Istu menyampaikan bahwa perekonomian Jawa Timur ikut terdampak COVID-19. Hal ini ditandai dari nilai pertumbuhan ekonomi yang biasanya bisa melebihi nasional. Akibat COVID-19 ikut terjun bebas bahkan pada tahun 2020 menjadi minus 2,39%. Politisi Partai Golkar melanjutkan, demikian juga dari tingkat ketimpangan wilayah, penduduk miskin, angka pengangguran, bahkan indeks pembangunan manusia atau IPM dari sudut pandang kesehatan pendidikan dan kesejahteraan juga ikut terdampak. Alhamdulillah, dengan gerak cepat pemerintah, hal-hal tersebut bisa sedikit demi sedikit beranjak membaik. Kita berdoa semoga pemerintah Provinsi Jawa Timur cepat bisa kembali pulih dan kesejahteraan masyarakat kembali pulih, kata beliau. Untuk mengetahui kiat-kiat tersebut, dari Dinas PMD menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam pemulihan, baik melalui pemanfaatan dana desa, bantuan langsung bagi terdampak, maupun melalui program yakni Jatim Puspa, Jatim Berdaya, dan Sinandu. Sedangkan dalam sosialisasi Undang-Undang Pemerintah Desa, sekedar mengingatkan kepada aparatur desa tentang tupoksi aparat desa maupun potensi desa dalam membangkitkan ekonomi. Itu sudah, banjir itu sudah 8 kali Bapak, 8 kali Pak. Jadi dari sungai ini biasanya kalau hujan deras dari Ngluyu itu deras, di sini padahal nggak begitu deras, ternyata sudah menimbulkan banjir. Untuk kami sayang pada Bapak Istu, Desa Campur untuk petani kami, khususnya untuk jalan plat. Kerugian petani juga untuk memulihkan untuk masa pandemik yang kemarin. Ya sedikit tadi yang ditanya tentang pemberdayaan organisasi masyarakat nih Pak ya. Kebetulan kami sudah membuat perda tentang pemberdayaan organisasi masyarakat. Dan itu sudah melalui seminar, sudah melalui diskusi, masukan dari akademisi dan sebagainya, dan sudah kita ajukan kepada Kemendagri. Ternyata induknya turunan dari undang-undangnya dari Kemendagri belum buat Pak. Beliaunya sudah membuat, nanti kalau sudah jadi, kemarin sih katanya sudah mau naik di Sekap, masih ke Presiden, nanti Permendagri di ACC, perda itu di ACC, nanti kita sosialisasikan Pak. Itu pemberdayaan masyarakat desa. Dari pertemuan reses tersebut, respon dari masyarakat sangat baik. Banyak aspirasi yang disampaikan mulai infrastruktur desa berupa akses jalan menuju pertanian maupun perbaikan irigasi untuk menanggulangi banjir tahunan yang selalu menjadi hambatan petani, bahkan gagal panen akibat banjir. Jalan rusak akibat proyek nasional, harga jual yang cenderung turun pada saat musim panen, pengembangan wisata dan produk UMKM, masalah pupuk juga selalu ada aspirasi yang disampaikan di setiap titik reses.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Jodi Bakti yang saya hormati. Tadi ada pertanyaan reses selama di Kabupaten Nganjuk dan Madiun apa-apa saja. Jadi khusus reses kedua tahun 2022 ini saya mengambil tema pemulihan ekonomi pasca COVID-19 khususnya di Kabupaten Nganjuk dan Madiun serta di Kota Madiun. Saya dari reses ke reses mengikuti temanya tersebut, saya membawa praktisi hukum untuk mensosialisasikan undang-undang tentang pemerintahan desa. Kemudian saya juga didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Desa atau yang mewakili. Kemudian juga saya juga membawa anggota DPRD Kabupaten Nganjuk itu untuk sesuai dengan dapilnya. Kemudian dalam pemaparan saya sendiri menyampaikan, saya membawa data-data bahwa dampak dari pandemi COVID di seluruh wilayah Jawa Timur ini sangat terdampak, terutama dari segi pertumbuhan ekonomi yang dulunya Jawa Timur ini bisa diandalkan, bahkan bisa melebihi tingkat nasional. Tapi begitu ada pandemi tahun 2020, istilah saya terjun bebas, dari pertumbuhan 5,9 bahkan melebihi nasional menjadi minus 2,39. Dan alhamdulillah dengan kecepatan langkah-langkah yang sangat strategis dari pemerintah daerah, didukung oleh kerjasama dari semua pemerintahan Jawa Timur termasuk di legislatif, makin lama makin merangkak membaik, dan mudah-mudahan ke depan ini ada harapan baik, Jawa Timur kembali lagi menjadi provinsi andalan di antara provinsi yang lain. Dari kacamata yang lain termasuk angka pengangguran atau angka kemiskinan tentunya juga sangat berdampak, dan ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Itu juga kita langsung kita aplikasikan di lapangan. Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aspirasi kepada kami juga berkisar tentang hal-hal yang akibat dari dampak pandemi tersebut. Sebagai contoh, dari yang saat ini memang khususnya bagi kaum petani, karena di daerah Mataraman ini rata-rata penduduknya hampir 60-70% bercocok tanam. Nah, sehingga jalan banyak yang rusak, kemudian irigasi air yang sampai saat ini mengandalkan air tanda hujan, ini juga minta solusi. Kemudian juga ada kestabilan harga, karena terus terang para petani juga mengeluh karena pada saat musim-musim panen harganya jatuh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam rangka proses penanaman tanaman ini kosnya terlalu tinggi, terutama masalah pupuk bersubsidi. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, karena bukan hanya di daerah Kabupaten Nganjuk, Madiun saja, tapi di seluruh Jawa Timur. Kami komunikasi dengan beberapa rekan dewan di seluruh Jawa Timur, memang rata-rata demikian. Oleh sebab itu, saya mengajak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan didahului oleh dari praktisi hukum tentang sosialisasi undang-undang pemerintahan desa. Mudah-mudahan digabungkan dengan langkah-langkah pemerintah yang notabene juga sebagian dari Dinas Pemberdayaan Desa, dan hal-hal yang kira-kira ada masalah di desa yang sifatnya apakah itu perlu pelatihan, perlu bantuan, ini akan langsung dijawab oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sehingga apa yang menjadi hasil sosialisasi dari Dewan ini langsung diaksi, dan mudah-mudahan langsung bisa ditindaklanjuti dari aspirasi yang disampaikan. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Terima kasih.
Bapak Istu yang juga mantan Gubernur Akmil ini menambahkan, di Nganjuk dan Madiun saat ini juga sedang gencar-gencarnya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19. Salah satu cara agar pundi-pundi ekonomi daerah bisa pulih lagi usai pandemi COVID-19 yaitu menggencarkan dan menggali potensi masyarakat desa baik melalui perdayakan UMKM, BUMDes maupun koperasi desa. Kalau kondisi infrastruktur jalannya bagus dan layak dilalui, tentunya akan memudahkan transportasi. Dan tentunya ekonomi masyarakat akan menggeliat pulih dan pemasukan bagi daerah pun juga bisa meningkat. Sungguh manis buah kue ini, banyak tumbuh di kebun keluarga. Sungguh baik hati Bapak Ibu yang hadir di sini. Semoga kelak semuanya menjadi ahli surga. Warti Warto Jodipati.